Mungkin selama ini kita mikir jadi VTuber itu cuma soal main game, seru-seruan, ya pokoknya hobi yang bisa jadi duit. Tapi, gimana kalau ternyata di balik avatar yang lucu itu ada dunia bisnis yang kejam, penuh strategi, persaingan sengit, dan bahkan jebakan psikologis? Nah, kali ini kita akan coba bongkar realitas di balik layar VTubing. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah industri ini satu per satu, mulai dari kenapa ini lebih cocok disebut bisnis ketimbang pekerjaan, terus kita intip taktik-taktik kotor yang dipakai, sampai kita coba pahami sisi psikologi penonton yang bikin semua ini mungkin terjadi. Yuk kita mulai dari titik yang paling fundamental. Hal pertama yang harus kita luruskan adalah ini, menjadi streamer atau VTuber itu bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah menjalankan sebuah bisnis, dan percayalah, ini bukan cuma permainan kata-kata ya. Perbedaan ini adalah kunci buat memahami semua tekanan dan persaingan yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau kita kerja, kita menukar waktu kita dengan gaji yang udah pasti. Nah, kalau bisnis, kita berjuang buat dapat profit di pasar yang ramainya minta ampun dan gak ada jaminan apapun. Dan ketika yang dipertaruhkan itu adalah kelangsungan hidup finansial, persaingan bisa jadi sengit banget dan kadang kotor banget. Terus, sekotor apa sih persaingannya? Coba dibayangin ini, ada kreator lain sengaja mampir ke stream kamu, bukan buat nyapa, tapi buat nyolong sumber pendapatan terbesarmu. Sebuah contoh nyata dari media sosial ngebongkar taktik pembajakan yang cukup mengejutkan. Ini kan udah bukan lagi soal siapa yang kontennya lebih bagus. Ini tuh serangan yang langsung menargetkan dompet saingan. Dengan ngincer donatur utama, yang sering jadi tulang punggung finansial seorang streamer, taktik ini tujuannya ya buat melemahkan lawan secara langsung. Bisa dibilang ini kayak perang gerilya di ekonomi kreator. Dan prosesnya itu sistematis banget, rapi, hampir kayak ada buku panduannya. Pertama, identifikasi target. Kedua, deketin orangnya, bangun hubungan. Terus yang terakhir, sebarin fitnah buat narik donatur itu ke pihak mereka. Ini jelas bukan lagi persaingan sehat ya. Ini udah manipulasi yang diperhitungkan, di mana hubungan personal dijadiin senjata. Nah, ketika duit jadi fokus utamanya, ini nggak cuma melahirkan taktik kotor aja, tapi juga menarik tipe pemain yang berbeda. Mereka ini adalah orang-orang yang melihat sebuah komunitas bukan sebagai tempat buat berbagi passion, tapi lebih kayak tambang emas yang siap dieksploitasi. Jadi, menurut analisis ini, ada aja individu yang masuk ke dunia ini tuh murni buat manfaatin pasarnya. Mereka ngelihat wibu, atau ya para penggemar berat budaya pop Jepang dan anime, bukan sebagai sesama anggota komunitas, tapi sebagai target demografis yang loyal dan gampang banget buat dimonetisasi. Dan polanya tuh seringkali kelihatan. Mereka seolah-olah pakai kostum hobi, entah itu game, cosplay, atau anime, cuma buat narik audiens dan tentunya duit. Masalahnya adalah, ketika profit jadi satu-satunya tujuan, keasliannya jadi luntur. Dan yang kasihan, kreator-kreator yang beneran tulus akhirnya bisa kesingkir sama mereka yang cuma ngejar tren. Oke, jadi poin pentingnya adalah, kenapa sih taktik-taktik finansial dan pendekatan yang gak tulus kayak gini tuh bisa berhasil? Nah, jawabannya ada di sebuah dinamika psikologis yang sangat kuat. Pertanyaan ini nih, yang jadi inti dari keseluruhan ekonomi kreator. Ini bukan cuma soal kontennya bagus atau enggak, tapi ini soal koneksi. Dan inilah mesin penggerak semuanya. Hubungan parasosial. Ini adalah ilusi kedekatan. Perasaan di mana kamu ngerasa benar-benar kenal sama streamer ini, ngerasa kayak temen. Padahal ya, ini hubungan satu arah. Nah, perasaan berteman inilah yang kemudian diubah jadi donasi, subscription, dan loyalitas. Disinilah letak bahayanya. Ketika kamu udah berinvestasi secara emosional sama sebuah persona, kamu jadi rentan. Peringatan ini jelas banget. Ilusi pertemanan itu bisa jadi alat buat manipulasi, buat manfaatin perasaan kamu demi keuntungan finansial. Nah, ini dia pemicu emosionalnya. Donasi buat dapat perhatian, biar ngerasa lebih dekat, atau sekedar buat dukung temen, itu wajar. Tapi ini jadi keliru saat kita mulai nyampur aduk antara transaksi bisnis dengan hubungan nyata, berharap uang bisa ngebeli kedekatan yang tulus. Ternyata, model bisnis ini menciptakan lingkungan yang keras dengan kenyataan pahit buat semua orang yang terlibat, nggak cuma buat penontonnya aja. Buat para kreatornya, kenyataannya seringkali adalah ketidakpastian finansial. Di balik layar, perjuangan buat dapat untung yang stabil itu jadi sumber stres yang luar biasa. Apalagi buat mereka yang independen dan benar-benar cari makan dari sini, bukan cuma iseng-iseng. Dan buat para penonton, ada kenyataan pahit lainnya. Penting banget buat misahin antara avatar dan orang di belakangnya.
Terlalu mengidealkan seorang kreator berdasarkan persona digitalnya seringkali cuma berakhir dengan kekecewaan. Kenapa? Karena fantasi itu jarang banget sejalan dengan realitas. Oke, terus apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Jawabannya sebenarnya bukan solusi yang simpel, tapi lebih ke sebuah cara pandang yang baru. Kesimpulan utamanya adalah dunia streaming dan VTubing itu pada dasarnya ya sebuah industri. Sama kayak industri lainnya, pasti ada orang yang mainnya jujur dan ada juga yang pakai taktik kotor buat maju. Itu realitas bisnis. Jadi tujuannya di sini bukan untuk menghakimi, tapi biar kita semua jadi lebih waspada. Dengan memahami dinamika ini, model bisnisnya, pancingan psikologisnya, dan juga realitas pahitnya, kita, baik sebagai penonton maupun kreator, bisa menavigasi dunia ini dengan lebih cerdas. Jadi, pas kamu nonton stream berikutnya, coba tanyakan ke diri sendiri apa yang sebenarnya lagi kamu lihat. Seorang teman atau seorang pebisnis yang cerdas. Mungkin jawabannya bisa mengubah cara kamu melihat tombol donasi itu. Terima kasih sudah menyimak.